semuanya. Apa kabar? Wah, pasti kalian luar biasa dong, sehat-sehat ya. Jangan lupa ya, tetap di rumah aja, jangan keluar-keluar dulu kalau nggak penting ya. Nah, kembali lagi dengan kita di acara Klik Children Learning in Christ Kingdom. Wah, Kak, hari ini kayaknya ada yang berbeda deh. Pakai bajunya, pakai baju daerah. Nah, ada yang tahu nggak? Kira-kira nih kakak-kakaknya ini lagi pakai baju daerah dari mana sih? Coba deh kakak perkenalan dulu ya. Oke. Ada yang tahu ini nggak? Horas berasal dari mana yo? Nah, betul banget, kakak dari Batak. Nah, kalau saya nih Kak, nama Jo Ira dari Nusa Tenggara Timur. Kurang satu yang ini. Kulo Mbak Ninu saking Jawi. Oke, nah luar biasa. tapi ternyata kita nggak cuma bertiga nih Kak, kita ada teman-teman yang lainnya. Coba kita panggil ya. Mana ya teman-temannya ya? Halo, engkau Teo dari Madura. Saya orang bulu putih tingkas. Salah. Kenalin nih, nama Ayah Kesia. Ayah dari Betawi. Entar ya, Ayah masih punya teman. Saya Kevin dari suku Dayak. Wah, keren-keren banget ya. Nah, oke, sekarang kita akan mulai ibadahnya, tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Nah, adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, Kak Ira akan berdoa. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kiranya Engkau sudah memberkati kami, Engkau bangunkan kami dari istirahat kami sepanjang malam. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Engkau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik di rumah yang masih pada duduk bisa berdiri dulu ya. Kita akan nyanyi, tapi hari ini berbeda loh nyanyinya, akan dari beberapa daerah. Bahasanya beda-beda ya Kak. Oke, adik-adik semuanya sudah semangat? Sudah siap? Siap dong. Oke, semuanya bangkit berdiri. Mari kita bertepuk tangan sama-sama yuk. Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dalam-dalam, sedalam-dalam-dalamnya. Pakai bahasa Jawa yuk. Yesus, cero banget. Aku tresno Yesus, cero banget. Tresnoku ro, cero banget. Tresnoku ro, cero banget. Cero banget. Sekali lagi, lebih rendah lagi. Cero banget. Yeay. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar lagu lagi nih, yaitu judulnya Yesus dalam Rumahku. Tapi nanti akan ada bahasa yang unik. Ya gak Kak? Ya kan? Nah, sudah siap? Adik-adik semuanya kalau nyanyi harus bersemangat, harus dengan sukacita ya. Jangan lupa. Tepuk tangan bersama-sama yuk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Pakai bahasa Jawa ya. Yesus ning jero omahku, senang-senange, senang-senange, senang-senange. Yesus ning jero omahku, senang-senange. Kita belajar pakai bahasa Madura ya. Yesus yang dalam bungkokna, kula peraklah, kula peraklah, kula peraklah. Yesus yang dalam bungkokna, kula peraklah.
benar. bahasa daerah Betul. kita itu kaya akan bahasa Betul. bahasa Indonesia di Indonesia ini. Nah, sebelumnya kita mau dengerin firman Tuhan. ya. Berarti kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau sendiri yang berbicara, urapi setiap kami Tuhan, setiap anak-anak. Biar firman-Mu tertanam di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dengar-dengaran. Haleluya. Amin. Amin. Salam adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Puji Tuhan. Ya, kita kembali bertemu dengan Kak Agus dan kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita belajar sejarah Injil masuk di Indonesia. Ya, yang pertama kita lihat bahwa Injil masuk di Indonesia itu di daerah timur, khususnya di Maluku. Ya, di Maluku ini bertumbuhlah bagaimana Injil itu berkembang dan bertumbuh. Dan pada saat itu bangsa Portugis yang mempunyai kedudukan di Maluku, mereka menguasai daerah itu khususnya. Mereka memiliki tujuan pada awalnya ingin menguasai yaitu rempah-rempah hasil yang melimpah di Indonesia khususnya di Maluku tadi. Nah, tetapi di dalam perjalanannya di lain waktu di dalamnya itu ada seorang misionaris. Ya, seorang misionaris ini bernama Franciscus Xaverius. Ya, itu kurang lebih di tahun 15.546 sampai 1547. Ya, di situ seorang misionaris ini bekerja keras. Dia memberitakan Injil itu supaya Injil itu tersampaikan di masyarakat Maluku. Berkat kegigihannya, maka bertumbuhlah khususnya Kristen Katolik itu terus bertumbuh dengan hebat. Ya, berikutnya yaitu ada di Pulau Sumatera, khususnya ada di Tanah Batak, adik-adik. Ya, di Tanah Batak ini masyarakat sekitarnya masih menganut kepercayaan nenek moyang mereka. Nah, ini menjadi satu kesempatan yang bagus buat penginjil-penginjil, khususnya misionaris-misionaris yang untuk memberitakan Injil di Tanah Batak. Nah, di abad yang ke-19 di tahun 1849, nah, di situ Dr. N. van der Toek berjuang keras. Dia berhasil masuk di pedalaman Tanah Batak untuk mengabarkan Injil. Dan di pedalaman mereka itu, khususnya di Tanah Toba, mereka berhasil mengembangkan Injil itu dan pada akhirnya diterima di Tanah Batak tersebut. Nah, hebat enggak adik-adik? Nah, mari kita juga harus memberitakan Injil lewat kehidupan kita supaya hidup kita ini dibaca bahwa Kristus itu ada di dalam hidup kita, dan orang-orang yang belum mengenal tentang Kristus, khususnya orang awam itu bisa mengenal Yesus Kristus dengan benar. Nah, mari kita belajar dari Tanah Batak dan kita juga belajar dari Tanah Maluku, dan di tempat-tempat lainnya masih banyak lagi Injil itu bisa diterima di tanah mereka. Berikutnya, setelah kita di Maluku, kita di Batak, mari kita terbang lagi ke Jawa khususnya. Nah, di Jawa itu ada seorang misionaris Belanda yang bernama Charles Mann. Di
tahun 1851 sampai dengan 1858 ya, misionaris Belanda ini, Jailsma ini, dia mengabarkan Injil khususnya di Tanah Ngoro dan Mojowarno. Nah, di Jawa ini Jailsma cukup berhasil di dalam penginjilannya, khususnya di Ngoro dan Mojowarno tadi, adik-adik. Nah, di perjalanan pengabaran Injil si Jailsma ini, nah, khususnya ada satu desa yang pada akhirnya itu semua bertobat dan menjadi desa Kristen. Nah, oleh Jailsma sendiri, desa-desa Kristen ini dijadikan satu percontohan, yaitu khususnya desa Kristen ini dipakai desa percontohan dengan aksi sosial, baik itu pendidikan, baik itu kesehatan pada tahun itu, khususnya di tahun 1851 sampai dengan 1858 di abad yang ke-19. Nah, ini menjadikan Jailsma seorang penginjil yang hebat. Ya, mari kita belajar dari Jailsma ini supaya pada akhirnya Jailsma ini memakai desa-desa Kristen tadi, apa yang Kak Agus tadi sebut, bahwa Jailsma memakai desa-desa Kristen ini sampai abad yang ke-20 menjadi desa percontohan, khususnya di kegiatan sosial, yaitu kesehatan dan pendidikan. Ya, adik-adik, setelah kita tadi ada di daerah Ngoro dan Mojowarno, nah sekarang kita tetap ada di penginjilan di Tanah Jawa. Nah, penyebaran Injil di Tanah Jawa memang cukup unik sekali, khususnya dengan kepercayaan Jawa dan mistik-mistiknya yang ada, itu menjadi warna tersendiri di Tanah Jawa. Ada satu kisah, yaitu seorang tokoh namanya Ngabdullah. Dia lahir di Kawedanan Juwono, dekat Jeporo. Ya, mereka ini di abad yang ke-19. Saat itu pada tahun 1840, di situ ada pemerintahan Hindia Belanda. Si Ngabdullah muda ini, dia seorang petani muda di tanahnya, di negerinya itu, khususnya di Kawedanan itu. Karena ada kesulitan ekonomi, karena dihimpit oleh pemerintahan Hindia Belanda itu, makanya si Ngabdullah ini dia memilih untuk pergi dari tempat tinggalnya. Lalu si Ngabdullah ini akhirnya dia pergi, dia memilih ke arah timur, khususnya di daerah Kediri. Nah, adik-adik tahu daerah Kediri itu mana? Nah, setelah dia benar-benar pergi si Ngabdullah ini, dia pergi ke Kediri dan akhirnya yang dituju adalah lereng Gunung Kelut. Kira-kira ngapain ya dia datang di Gunung Kelut? Nah, ternyata si Ngabdullah ini dia memilih tempat di Gunung Kelut ini untuk menjadi pandito. Pandito di sini ada adik, maksudnya dia itu pertapa. Si Ngabdullah ini dia pertapa di Gunung Kelut. Ya, aneh, memang itulah pada waktu zaman dulu, khususnya di tanah Jawa. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa si Ngabdullah ini dengan sungguh-sungguh dia menjadi pertapa di Gunung Kelut itu. Nah, pada waktu dia bertapa sekian lama, dia dengan sungguh-sungguh mencari sesuatu yang dia cari. Ya, pada akhirnya di tikar, bagaimana di tikar itu
di mana dia tempat duduk untuk pertapa, nah, itu ada tulisan ke-10 perintah. Nah, apa sih ke-10 perintah itu? Nah, inilah yang membawa Ngabdullah ini menjadi berpikir panjang. Apa sih maksudnya ke-10 perintah ini? Nah, si Ngabdullah akhirnya dia mengambil satu keputusan, dia pergi ke daerah Jombang, khususnya di mana tadi? Daerah Ngoro dan Mojowarno. Ya, siapa yang dia cari kira-kira? Tidak lain adalah misionaris tadi, siapa namanya? Jelesma. Ya, si Ngabdullah akhirnya pergi ke daerah Jombang dan dia bertemu dengan Jelesma. Nah, pada saat itu apa yang Ngabdullah terima, yang Ngabdullah tahu, saat itu diberitahu kepada Jelesma. Pada akhirnya si Ngabdullah ini diberitahu oleh si Jelesma itu tadi, dijelaskan bahwa ke-10 perintah itu adalah satu perintah yang itu kalau zaman dulu namanya wangsit. Ya, wangsit itu kalau zaman sekarang wahyu. Nah, Ngabdullah ini menerima wahyu, dan dari situlah akhirnya Ngabdullah itu kenal dengan Tuhan. Ya, singkat cerita, di hari-hari berikutnya akhirnya si Ngabdullah ini dibaptis oleh Jelesma. Nah, tadi ya, setelah dia percaya Ngabdullah ini, dan Jelesma ini membaptis si Ngabdullah, dan Ngabdullah akhirnya mengambil keputusan namanya diganti Ibrahim Tunggul Wulung. Ya, Ibrahim Tunggul Wulung ini akhirnya menjadi cikal bakal pekabaran Injil di tanah Jawa, di mana akhirnya pekabaran Injil di tanah Jawa itu menjadi begitu bertumbuh di tempat-tempat yang lain, khususnya ya, di sekitar di daerah Jawa Timur. Ya, dengan hal seperti itulah akhirnya si Ibrahim Tunggul Wulung ini menjadi penginjil yang hebat. Nah, mari adik-adik, kita sudah belajar sejarah pagi hari ini. Ayo kita belajar lebih lagi. Kita cari di tempat lain ada pekabaran Injil yang lebih hebat lagi. Nah, ini baru beberapa. Mari kita akan bersama-sama belajar bagaimana pekabaran Injil itu bisa disampaikan. Nah, terutama lewat kehidupan kita. Ya, bagaimana orang nanti melihat hidup kita bahwa Kristus hidup di dalam kita. Ya, bisa kita adik-adik ya. Puji Tuhan. Hari ini yang bisa aku sampaikan. Mari kita akan bersama-sama terus belajar di hari-hari berikutnya. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini, kiranya Injil bisa tersampaikan buat orang-orang awam seperti kehendak hati Bapa, supaya orang baik kecil, besar, kaya, miskin itu mendengar dan mengetahui betapa besar kasih Bapa di surga itu diterima di dalam hidupnya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan kembali kepada kakak-kakak kita. Ada Kak Elva, Kak Ira, dan Kak Nino. Semangat! Wah, tadi pasti firmannya keren banget ya Kak. Akhirnya kita tahu dan adik-adik juga tahu nih gimana sih sejarahnya ketika Injil tuh masuk di Indonesia. Oke. Tapi sayangnya Kak, waktunya sudah menunjukkan pukul. Jadi kita harus berpisah. Tapi jangan khawatir Kak, pasti ada klik minggu depan yang tapi, pastinya lebih seru lagi Kak. Betul, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih gimana sih tugasnya adik-adik minggu kemarin. Kita lihat yuk. Check it out.
Mari kita bertepuk tangan sama-sama yuk. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Aku cinta Yesus sedalam-dalam-dalamnya. Cintaku dah. Efesus, Samarena, Penghapus, Tiara, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Namaku Marcel, aku akan menyebutkan 7 jemaat di Asia Kecil, yaitu Efesus, Samirna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Hai teman-teman, nama saya Kristo. Yang saya pelajari dari klik minggu ini adalah mencari 7 jemaat di Asia Kecil. 1. Efesus, 2. Smyrna, 3. Pergamus, 4. Tiatira, 5. Sardis, 6. Philadelphia, 7. Laodikia. Saya akan menyebutkan 7 jemaat Asia Kecil. Yang pertama, Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Nah, 7 jemaat di Asia Kecil. 1. Efesus, 2. Smyrna, 3. Pergamus, 4. Tiatira, 5. Sardis, 6. Philadelphia, 7. Laodikia. Wah, keren-keren banget ya kemarin tugasnya minggu lalu. Iya, keren-keren betul sekali, banget. Kak. Nah, tapi ini juga ada nih Tugas untuk minggu depan. Adik-adik minggu depan. Buat TK sama Mbak Tita apa nih, Kak? Buat TK sama Mbak Tita, adik-adik menggunakan pakaian adat nih, misalnya bisa Jawa, Batak, Betawi, apalah yang adik-adik lihat dari sini, aksesorisnya aja, Kak. Boleh. Habis itu difoto, dikirim ke grup masing-masing. Betul. Nah, kalau untuk kelas 1-2. 1-2 menyanyikan lagu daerah. Nah, habis itu di video dimasukin ke grup masing-masing. Benar, Kak? Nah, untuk kelas 3 sampai kelas 6, kalian harus menghafalkan Matius 28 ayat 19. Tapi menggunakan bahasa Jawa. Oh, keren sekali. Gitu. Nah, untuk teman-teman kelas besar nih, harus ngapain ya kira-kira? Mereka kan sudah besar, jadi harus menantang gitu. Menantang. Oh, aku tahu. Apa, Kak? Nah, untuk kakak-kakak kelas besar, kalian harus menghafalkan Matius 28 ayat 19. Tapi, kalian bisa nih pakai baju daerah kayak kita, pakai kain ulos, pakai mahkota kayak gini. Nah, betul. Nah, habis itu di video dan dimasukkan ke Instagram. Jangan lupa di tag @pelnapgpdi_Nganjuk. Oh, keren, Kak. Keren sekali. Nah, kakak-kakak, kita nih harus pamit nih. Nah, sebelum kita pamit, ada pesan nggak buat adik-adik di rumah? Ada dong tentunya. Adik-adik di rumah jangan lupa ya, stay at home, jaga jarak. Apalagi, Kak? Cuci tangan, pakai masker jika keluar. Betul. Jaga kebersihan. Betul. Nah, jangan lupa juga baca Alkitabnya dan berdoa pastinya. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya. Dadah.